Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum pelajaran dimulai, duduknya dirapikan. Sudah rapi semua? Sudah. Rizky, silakan disiapkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya yang keras. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmadani, Ardianis Napelia, Hadir Pak. Arya Rizky Ramadan, Hadir. Ayu Lestari, Cindy Nurbulan, Hadir Pak. Dinda Naila, Dapi, Hadir. Geisha, Hairul Saleh, Lutfi Pahlevi, Maher, Hadir. Muhammad Farhan, Muhammad Rizki, Hadir. Nabila Maininat, Hadir Pak. Naura Adita, Hadir Pak. Putri Nabila, Raisya Alfian Hidayat, Hadir. Roni Alif Rizki, Kirana Hilda Nareswari. Hadir. Oke, baik, perhatikan. Baik, perhatikan semua. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yang minggu lalu. Minggu lalu itu tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rukun iman yang ke berapa yang kemarin? Yang ketiga. Yang ketiga, jangan sampai lupa Rizki. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Jangan sampai lupa. Kemudian kitab yang Allah berikan, yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada para rasul pilihannya berjumlah satu kitab Taurat. Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi. Yang kedua kitab Zabur. Allah turunkan kepada siapa guys ya? Nabi Daud alaihissalam. Yang keempat guys, yang ketiga guys ya, kitab Injil. Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Allah turunkan kepada Nabi apa Dani? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi yang Dani? Nabi yang terakhir yang Allah utus ke dunia untuk satu golongan apa seluruh umat manusia, Dani? Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia. Baik, pada materi kali ini adalah yaitu
tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah, nggak boleh sendiri, nggak boleh munfarid. Yang kedua, sholat sunnah nggak boleh berjamaah, dan ada sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara berjamaah dan secara munfarid. Baik. Tujuan materi pada hari ini yaitu tentang sholat sunnah adalah yang pertama. Jadi setelah kalian mempelajari materi tentang sholat sunnah dan Rizki, Gesya dan yang lainnya, dapat mengetahui pengertian tentang sholat sunnah. Kemudian dapat menjelaskan macam-macam sholat sunnah. Kemudian dapat menjelaskan macam-macam sholat sunnah munfarid. Apa saja sih sholat sunnah munfarid itu? Kemudian dapat menjelaskan sholat sunnah berjamaah. Apa saja sih sholat sunnah berjamaah itu? Selanjutnya dapat menjelaskan hikmah sholat sunnah. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat sunnah? Apa hikmah yang dapat kita ambil? Apa manfaat yang dapat kita ambil? Nah itu ya. Selanjutnya dapat mempraktekkan sholat sunnah. Bapak yakin kalian pasti sudah atau sering melaksanakan mempraktekkan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah maupun munfarid. Contohnya misal sholat sunnah berjamaah apa tuh? Idul Fitri. Nah, nanti dijelaskan. Kemudian Bapak juga yakin pasti kalian sudah mengerjakan sholat sunnah secara munfarid. Salah satunya misal sholat duha, sholat qobliyah atau ba'diyah, ketika mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah ini secara singkat materi tentang sholat sunnah. Tugas kamu adalah silahkan diskusikan. Nah nih kelompok 1 tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kelompok 2 tentang sholat khusuf dan khusuf gerhana bulan. Diskusikan. Kelompok 3 sholat sunnah istisqa atau kita dan kelompok 4 sholat sunnah rawatib. Kelompok 5 sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat istikharah. Kelompok 6 sholat sunnah tarawih, witir, duha dan tahajud. Setelah ditulis materinya yang lengkap, kamu diskusikan. Dari kelompok ini ada 2 tugas masing-masing anggotanya. Ada yang bertugas nanti menyajikan materi, ada yang bertugas bertanya kepada kelompok lain. Setelah ditulis materinya di kertas, ditempel di karton yang tadi sudah disiapkan. Setelah itu kelompok yang bertanya, anggota kelompok yang bertanya berkeliling. Misal kelompok 1 berkeliling ke kelompok 2 dulu, bertanya. Kelompok 2 yang bertugas sebagai menjelaskan. Setelah dijelaskan, tadi kelompok 1 masih nilai, memberikan bintang. Bintangnya 1 sampai 5. Kalau penjelasannya bagus sekali, kasih 5 bintangnya, buat bintang 5. Kalau penjelasannya bagus, kasih 4. Kalau bintangnya sedang, penjelasannya sedang, kasih 3. Kalau penjelasannya kurang, kasih 2. Kalau penjelasannya kurang sekali, kasih 1. Nanti kita jumlah kelompok mana yang mendapatkan bintang terbanyak. Nah, dia yang jadi juara. Paham? Silakan kerjakan. Kalau yang sudah, langsung ditempel di kertas kartonnya. Yang rapi, yang bagus. Jadi dalam diskusi ini namanya diskusi menggunakan metode pasar. Kamu sebagai penjual berarti memberikan
Silakan ke kampus berikutnya. Semua orang pasti. Materi. Kalau mungkin. Ya, ya materi. Nanti buat yang memberikan gimana? Kalau sudah semua langsung tempel di sini isi dikit. Kalau yang mudah, Ini pakai ini ya. Iya, nggak tahu nggak. pegang. Satu temannya. Bisa. Tempel. Pegang. Iya digunting ini mah. Ini enggak. Mulai enak. Itu dipakai ya. Yang bagian menjelaskan nanti dijelaskan, dibaca dengan seksama. Gini ya. Ini. Nah, kalau udah dikelas itu bagaimana biasanya? Nempel. Kayak gini bukan sih? Gue copotan itu, karena udah dikelas tadi. 2 kali ini. Biar nanti kelompok lain yang ikut pertanyaannya, ininya di majuin waktunya. Yang kelompok menjelaskan siap-siap nanti menerima pertanyaan dari kelompok lain. Siap-siap boleh sambil dibaca-baca. Yang mau tanya-pertanyaan juga siap-siap. Nah ini udah selesai. Boleh tempel sini. Mana posisi yang strategis? Awan, kabel. Tuh dipasang. Ini yang bagian menjelaskan. Ini. Pertanyaan. Mari kita simpulkan bersama materi kita pada hari ini tentang materi sholat sunnah. Sholat sunnah adalah dikit. Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Sholat sunnah itu ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah dan ada yang bisa dikerjakan munfarid dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, 1. Sholat sunnah Idul Adha. 2. Sholat sunnah Idul Fitri. 3. Sholat sunnah kusuf atau gerhana matahari. 4. Sholat sunnah kusuf atau gerhana. Yang kelima sholat sunnah istisqa. Yang kedua sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. 1. Sholat sunnah rawatib. 2. Sholat sunnah tahiyatul masjid. 3. Sholat sunnah
istihor. Salat sunnah yang bisa dikerjakan berjamaah dan bisa dikerjakan secara munfarid. 1. Salat sunnah tarawih. 2. Salat sunnah duha. 3. Salat sunnah witir. 4. Salat sunnah tahajud. Apa hikmah yang dapat kita ambil di kehidupan kita saat ini berkaitan dengan salat sunnah? Sebagai ungkapan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahannya dan karunia-Nya yang pertama. Yang kedua, sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah akan selalu Allah berikan kemudahan dalam menghadapi segala kesulitan kehidupan yang kita hadapi, baik kesulitan dalam belajar maupun kesulitan dalam yang lain-lain. Itu adalah di antara hikmah-hikmah yang dapat kita peroleh kalau kita sholat sunnah. Oleh karena itu, sholat sunnah penting tidak kita kerjakan? Penting apa penting sekali? Penting sekali. Baik, untuk materi minggu berikutnya kita akan pelajari tentang sujud sunnah. Atau sujud sunnah itu sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Kamu pelajari di rumah berkaitan dengan sujud syukur, kamu pelajari di rumah berkaitan dengan sujud tilawah, kamu pelajari di rumah berkaitan dengan sujud sah. Pelajarinya di mana? Di buku boleh, di buku kamu cari buku-buku yang membahas tentang sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sah. Setelah itu boleh kamu cari di internet berkaitan dengan materi sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sah. Kamu pelajari, kamu catat hal-hal yang penting berkaitan dengan sujud. Kita akan kembali bertemu nanti. Kemudian dengan metode pembelajaran yang sama, yaitu metode marketplace activity. Marketplace itu metode pasar di mana di dalamnya ada penjual dan ada pembeli. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan bagi kita, limpahan karunia, rezeki dan umur yang berkah sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan lebih positif dan lebih efektif. Jadi kalian diberikan sarana HP oleh orang tua kalian, jangan ini HP menambah kemadorotan, keburukan. Apa contohnya? Lebih digunakan untuk hal-hal yang sifatnya bermanfaat. Tapi ini sarana harus digunakan untuk pemanfaatan yang sebesar-besar. Apa contohnya? Untuk mencari informasi, ilmu pengetahuan, dan besok adalah informasi yang harus kalian cari, yaitu tentang materi sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Baik, kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa? Jangan membaca bersama-sama suratul Asy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung pulang. Kalau